hari ini diadakan sudah dok, abang pilih siapa? Kita ada lagi di kantor Golkar Tanjung Balai dan di hadapan kita sudah ada Bung Khalid Minkah ya selaku sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjung Balai. Tapi biasa kita panggil itu Bang Awang. Oke, selamat sore buat Bang Awang. Ya, selamat sore. Oke. Nah, di sini kita mau sedikit memberitahukan informasi dan kita mau bincang-bincang ya berbicara dan bertanya dengan salah satu orang yang menjadi kreator atau ide. Dan kali ini kita mau membahas tentang soft launching podcast Golkar Tanjung Balai. Betul ya Bang? Iya. Nah, ini menarik nih sebenarnya karena kalau kita lihat podcast itu adalah salah satu media yang lagi banyak digandrungi apalagi di kota-kota besar. Dan kenapa bisa ada ide itu di kota Tanjung Balai? Nah, kita langsung saja tanya sama Bang Awang. Bang, tujuan nih diluncurkannya podcast Partai Golkar ini apa nih? Ya, jadi kita memang hari ini mengadakan soft launching untuk podcast Golkar Tanjung Balai. Ya. Tujuannya adalah tentu bagaimana masyarakat secara luas itu bisa mengetahui yang pertama jelas adalah program-program Partai Golkar, kemudian kader-kader Golkar kita yang duduk di parlemen, tentu hari ini yang duduk di DPRD Kabupaten Kota, kemudian di DPRD Provinsi Sumatera Utara, juga di DPR RI. Nah, podcast ini nanti bertujuan untuk menyampaikan, karena saat ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu cukup canggih ya, apalagi ada istilah revolusi industri 4.0 ya, atau revolusi industri yang keempat. Nah, ini sangat menarik. Tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan teknologi. Kalau kita tinggalkan itu, kita yang lebih tertinggal ya. Tentu Partai Golkar Tanjung Balai harus menyikapi perkembangan teknologi itu dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin dan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, podcast Golkar Tanjung Balai ini nanti akan kita hadirkan dengan konten-konten atau tema-tema yang cukup menarik lah. Oke, berarti ada konten-konten, tema-tema yang menarik. Tapi sebelum ke sana nih Bang, kenapa? Karena kan ini kan menjadi media untuk orang di Tanjung Balai ataupun ya siapapun yang menonton itu mengetahui perkembangan atau informasi dari Partai Golkar di Kota Tanjung Balai. Iya. Tapi kenapa medianya harus podcast? Gitu. Karena ada media-media yang lain nih, kenapa podcast nih? Ya, situasinya hari ini kita kan masih di situasi pandemi COVID ya. Artinya untuk membuat kegiatan talk show, kemudian dialog publik dan lain sebagainya yang sifatnya terbuka, itu kita rasa mungkin ya hari ini masih terhalang dengan situasi yang saya sebutkan tadi. Tetapi kemudian bahwa podcast ini kita ambil supaya jangkauannya lebih luas gitu. Pertama bisa untuk domain masyarakat di Kota Tanjung Balai, khususnya pengurus dan kader, tapi ini juga bisa lebih luas untuk mengembangkan informasi, menyampaikan informasi-informasi ke khalayak yang lebih luas yang bisa dijangkau paling tidak di Sumatera Utara. Kawan-kawan kader yang lain juga bisa tergugah untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Oke, berarti itu untuk perkembangannya milenial juga akan juga melihat dari konten-konten ini ya, program dari podcast ini. Ya. Berarti targetnya nih Bang, kalau kita mau berbicara kan artinya podcast ini kan ada yang harus narasumber yang harus bercerita, yang memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan edukasi. Nah, target narasumber nih di konten podcast kita ini siapa aja nanti? Apakah langsung dengan orang milenial atau anggota dewan atau siapa gitu? Ya, tadi menarik sekali disebutkan milenial. Justru hari ini kita berharap dengan kehadiran podcast Golkar Tanjung Balai ini bisa menarik respon kaum milenial ya. Karena kita tahu memang ada tanda petik bahwa hari ini anak-anak muda itu
sedikit seperti kurang tertarik ya. Saya tidak katakan alergi, tetapi tidak tertarik dengan partai politik, sehingga mereka hanya menjadi bagian daripada ketika kontestasi politik, contohnya pemilu dan lain sebagainya, hanya seperti itu. Nah, dengan podcast ini kita berharap anak-anak milenial itu bisa ikut serta terjun di partai politik melalui, katakanlah saya partai, ormas-ormas kita namanya, ada Koskoro yang punya Satmanya, kemudian Soksi, kemudian MKGR, ada juga kita MPG, KPPG dan lain sebagainya ya, AMPI juga. Jadi kita berupaya untuk merespon perkembangan zaman ini sehingga membuat anak-anak muda itu tertarik. Ini kan sebuah kreativitas juga. Di samping dengan perkembangan teknologi yang sekarang zamannya media sosial, sehingga anak-anak itu bisa kita libatkan. Nanti kita berharap anak-anak milenial juga bisa ikut untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap dengan kegiatan-kegiatan yang berbau media sosial. Nah, tadi pertanyaannya tentang siapa yang akan menjadi target kita sebagai narasumber ya. Jadi supaya ini tidak murni bicara tentang politik ya, tidak murni bicara tentang partai, ya kita akan berusaha untuk membuat narasumber itu, menghadirkan narasumber itu beragam. Ya, yang jelas memang yang utama itu kita akan hadirkan kader-kader kita. Sebagai narasumber, yang jelas nanti anggota DPRD kita dari fraksi Partai Golkar, kita akan upayakan untuk mengundang mereka, mengajak mereka untuk hadir di podcast kita. Kemudian nanti tentu pengurus-pengurus Partai Golkar Tanjung Balai di kecamatan, bahkan sampai kelurahan. Kalau memungkinkan, kita juga bisa minta nanti tokoh-tokoh partai yang masih muda, tokoh-tokoh partai yang masih muda yang hari ini juga sudah berkecimpung di partai politik. Contoh kalau dari Golkar itu Mbak Mutia Hafid itu adalah orang entertain, kemudian orang saya katakan dia adalah orang media ya, yang memang hari ini duduk sebagai perwakilan kita di DPR RI. Nah, tentu nanti tema-temanya kita bisa buat beragam ya, tidak melulu mengenai partai, tetapi bisa tentang bagaimana perkembangan kreativitas anak muda melalui program UMKM dan lain sebagainya. Kemudian mungkin program-program pendidikan ya, pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Kita akan bicara di situ. Nanti kita buat schedule-nya, kemudian temanya kita buat beragam. Saya rasa itu. Oke. Jadi kita berarti melihat bahwa narasumbernya adalah dalam waktu dekat ini adalah orang-orang dari kader-kader Partai Golkar. Dan kita juga nunggu, tadi abang udah bilang Ibu Mutia Hafid ya. Kalau bisa datang ke Kota Tanjung Balai dan memberikan inspirasi dari dunia entertain. Karena ini kita anak-anak muda ini juga ya menjadi kalau kita melihat podcast itu kan Bang, selama ini yang kita lihat ya di YouTube itu kan entertain, hiburan. Nah, Partai Golkar ini apakah isinya nanti membahas tentang politik semua dan hiburan dari podcast atau entertainnya itu seperti apa nih Bang? Dipadukan ya? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa podcast ini nanti akan kita hadirkan dengan beragam tema ya. Tidak akan bicara melulu tentang katakanlah sejarah partai, kemudian doktrin, visi misi Partai Golkar ya, tidak akan melulu seperti itu. Tetapi kita akan mencoba meresapi apa yang diinginkan oleh kaum milenial. Ya, kita akan bicara tentang hal itu sehingga menarik respon dari kaum milenial untuk ikut dan terjun dalam partai politik ya, dengan kapasitas dia sebagai anak muda. Nah, tadi disebutkan tentu agak sedikit sulit kalau menghadirkan Mbak Mutia Hafid secara langsung dan Balai ya. Saya rasa itu juga hal yang sulit meskipun tidak menutup peluang ya. Tetapi bagaimana kecanggihan teknologi hari ini itu bisa. Jadi bisa saja nanti melalui virtual atau Zoom meeting ya, Zoom ya, paling tidak Zoom, tetapi melalui podcast Golkar Tanjung Balai itu bisa. Nanti kita coba untuk melayangkan surat, mengirimkan surat ke beliau ya. Mudah-mudahan direspon ya. Nah, untuk terkait bagaimana menyiasati podcast ini, ada nilai sisi hiburan ya. Entertainnya. Kita coba akan hadirkan games ya, atau katakanlah kalau di dunia media sosial itu ada giveaway ya.
apa namanya? Giveaway. Ya. Ada kuis. Oke. Ya, akan kita jadwalkan nanti mungkin 1 bulan satu kali ya. Kita akan buat kuis-kuis seperti itu yang tentu memang isinya sekali lagi bahwa bagaimana Partai Golkar ini semakin dicintai oleh masyarakat Kota Tanjung Balai khususnya. Nah, hadiah-hadiahnya bisa saja berupa souvenir, merchandise atau apalah nanti akan kita bicarakan bersama dengan kawan-kawan di DPD Partai Golkar Tanjung Balai. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Oke. Berarti gini Bang, kalau aku sih secara melihat ini kan mungkin ya ini Partai Golkar yang melek dengan dunia entertain ini, dunia media ini yaitu podcast dan sudah memulai soft launchingnya juga hari ini sehingga ini menjadi mendekatkan lagi ya kan ke masyarakat. Kita tahu Partai Golkar di Kota Tanjung Balai itu udah cukup banyak kadernya dan di Dewan juga menduduki kursi terbanyak juga ya, banyak yang senang, banyak yang memilih, banyak yang cinta. Nah, pertanyaannya apa dari goals akhir dari podcast ini, apa gambaran luasnya yang akan dicapai dari podcast kita ini? Ya, goalsnya tentu akhir dari sebuah program itu ada goals ya, ada tujuan. Kita berharap yang pertama tadi saya sampaikan bahwa Golkar khususnya di Tanjung Balai itu semakin dicintai masyarakat. Karena kita berusaha untuk mendekatkan diri melalui berbagai upaya-upaya ya. Nah, tentu goals terakhir itu adalah kita di Tanjung Balai secara khusus akan kembali menjadi pemenang pemilu di tahun 2024. Saya rasa itu goals terakhir ya. Jadi pemenang pemilu ya. Tapi ini aku juga kepikiran nih barusan Bang. Berarti dengan adanya podcast, masyarakat yang mengenal Golkar ataupun yang cinta dan sudah mengikuti Golkar, mereka punya saran, kritik, undang-undang untuk dibahas di podcast itu bisa? Boleh ya. Nanti timnya kan nanti kita akan siapkan itu. Kira-kira apa nanti sarananya untuk masyarakat itu bisa menyampaikan saran, keluhan. Sehingga kita bisa juga sampaikan kepada perwakilan kita di DPD Kota Tanjung Balai. Saya rasa itu ya. Oke, ini jadi media untuk aspirasi, saran dari masyarakat juga bisa dibahas di podcast ini, jadi dilihat sama semua penonton ataupun kader ataupun pengurus ataupun fraksi-fraksi yang ada di anggota dewan. Kita untuk media sosial kita sudah sudah cukup aktif hari ini melalui Facebook dengan akun Golongan Karya Tanjung Balai, kemudian akun IG kita juga sudah kita hadirkan dengan nama Golkar Tanjung Balai ya. Kemudian untuk konten YouTube ini kita buat akunnya dengan nama Golkar Tanjung Balai. Nanti mungkin di bawah ya. Nanti kita sertakan. Berarti podcast kita ke depannya nanti akan ditayangkan di YouTube Golkar Tanjung Balai. Oke deh, jangan lupa subscribe nih ya. Jadi bisa langsung tahu update seputar. Subscribe itu bonus ya. Bonus. Subscribe itu bukan tujuan utama. Tapi kan supaya mereka tahu update kan mereka harus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Iya, pasti. Tetapi itu bonus buat tim. Oke deh, untuk Bang Awang selaku Sekjen ya Partai Golkar Kota Tanjung Balai. Kita ada pertanyaan-pertanyaan yang agak krusial juga nih. Ini jadi deg-degan ya. Jawab cepat nih Bang, karena ini lagi. Ini harus dijawab cepat. Iya, jawab cepat. Pertanyaan pertama. Ini nggak bisa tarik nafas dulu. Boleh. Sekali tarikan nafas langsung jawab karena kita mau tahu. Siap. Cekatannya, kejujurannya nih. Siap. Siapa tokoh politik idola saat ini di Kota Tanjung Balai? Almarhum Fadil Mingka. Aku tuh baru tahu nih Bang, siapa itu? Ya itu ya bisa dikatakan masih wak saya ya. Dia adalah mantan ketua DPD Partai Golkar Tanjung Balai. Mantan ketua. Insyaallah ya. Kenapa Bang menjadi idola? Ya karena mungkin kena wak saya ya. Wak saya bukan idola. Itu yang jadi role model untuk apa masuk di. Oke, pertanyaan yang sama juga. Siap. Tokoh politik idola di Sumatera Utara. Musa Rajeksa. Wah, benar. Iya, serius. Oke. Beliau kan ketua DPD Partai Golkar Umum. Kita di Tanjung Balai harus hormat dan itu adalah idola saya. Karena beliau kalau menurut saya memang
tokoh yang cukup karismatik ya, kemudian juga religius, kemudian smart, cerdas ya, dan hari ini menggerakkan Partai Golkar se-Sumatera Utara cukup dengan ide-ide brilian ya, sehingga kita di kabupaten kota itu bisa semangat untuk bergerak bersama. Berarti selama ini semenjak kepemimpinan Musa Rajeksa, kan Abang terlibat juga sangat dekat juga, mungkin sangat istilahnya terlibat sebagai sekjen di Partai Golkar, artinya kan ada instruksi-instruksi. Nah, selama kepemimpinannya apa yang menjadi hal yang sangat positif mungkin bisa diketahui sama kita semua? Ya, Golkar Sumatera Utara hari ini hasil dari Rakerda 1 kemudian disusul dengan Rapimda itu telah memutuskan untuk target 2 juta kader Partai Golkar se-Sumatera Utara ya. Jadi untuk meraih 2 juta kader Partai Golkar se-Sumatera Utara itu jelang pemilu tahun 2024 tentu ada program-program yang diinstruksikan ya, dari Sumatera Utara ke seluruh Partai Golkar kabupaten kota. Hari ini alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang sudah diinstruksikan dan sudah kita laksanakan. Tentu di awal itu konsolidasi partai ya, konsolidasi partai bagaimana semua kepengurusan di daerah itu bisa rampung dan memang benar-benar solid untuk menjadi kader Partai Golkar. Kemudian yang sudah diluncurkan juga itu yang saya dengar dan kita ketahui bahwa Pak Musa hari ini juga sudah melaksanakan program bedah rumah ya, bagi masyarakat yang tidak mampu dari dana pribadi. Nah, ini bukan program pemerintah, tetapi beliau sudah meluncurkan program itu. Jadi ada program namanya program bedah rumah, beliau dengan dana beliau, tapi tentu karena ini kaitannya dengan Partai Golkar, nanti nuansanya kuning ya. Itu yang sangat menarik. Kemudian ada instruksi juga dari Partai Golkar di Jakarta, Partai Golkar Pusat ya, diinstruksikan kepada seluruh pengurus di semua tingkatan baik provinsi kemudian kabupaten kota dan sampai ke bawah itu bagaimana kita hadir ke masyarakat itu di tengah situasi pandemi COVID. Salah satu diantaranya adalah dengan menghadirkan yang namanya Yellow Clinic ya. Jadi Yellow Clinic itu adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Nanti bisa saja klinik-klinik masyarakat itu dikerjasamakan dengan Partai Golkar. Di Sumatera Utara saya rasa Pak Ijek sudah membuat satu gerakan itu ya, dan sudah melaksanakan membuka satu Yellow Clinic ya. Nanti kita berupaya di Tanjung Balai juga insya Allah lah ke depan nanti kita akan coba untuk menghadirkan Yellow Clinic juga. Kemudian yang berikutnya dalam situasi pandemi Covid ini Partai Golkar juga harus hadir di tengah masyarakat dengan program Golkar Peduli, Golkar Berbagi. Jadi diinstruksikan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Utara, semua kader terutama yang duduk hari ini baik itu di eksekutif maupun di legislatif untuk menyisihkan sedikit rezekinya dan berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Alhamdulillah kita juga di Tanjung Balai juga sudah melaksanakannya, baik dari DPD Partai Golkar juga dari anggota dewan kita. Ya, saya rasa itu. Oke deh, itu yang menjadi sekarang pergerakan dari Golkar Sumut, Golkar Pusat juga ya Bang? Ya. Oke, pertanyaan yang sama nih Bang. Ya. Tadi Tanjung Balai udah, Sumut udah, Ya. Sekarang nih, cepat nih ya Bang. Ya. Siapa tokoh politik idola di Indonesia nasional? Akbar Tanjung sebenarnya. Akbar Tanjung. Ya, Akbar Tanjung. Wow. Ya, ada tetapinya ya. Kenapa? Secara idola saya idolakan Pak Akbar Tanjung. Tokoh politik saya. Karena Partai Golkar itu mengalami berbagai macam tantangan lah katakannya. Ketika di awal-awal reformasi di Partai Golkar juga sangat katakanlah mengalami situasi yang cukup rumit ya. Pada saat itu memang citra Partai Golkar benar-benar anjlok. Nah, di tangan Pak Akbar Tanjung, Golkar itu tetap eksis. Jadi kita banyak membaca buku-buku beliau bagaimana Pak Akbar Tanjung itu
saya pribadi mengatakan menyelamatkan Partai Golkar dari keterpurukan. Tetapi saya katakan secara ideologi tentu saya harus mengidolakan ketua umum saya juga. Dia ada dua untuk nasional, Pak Akbar Tanjung dan Pak Erlangga. Beliau adalah ketua umum Partai Golkar hari ini, dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menko Perekonomian yang juga sekaligus menjadi ketua tim penanganan COVID seluruh Indonesia, kemudian juga sebagai ketua untuk peningkatan ekonomi atau pemulihan ekonomi PEN ya, program itu. Jadi dia juga cukup banyak menghadirkan program-program bagaimana masyarakat bisa terayomi dalam situasi pandemi COVID ini. Makanya Golkar itu punya katakanlah sebuah slogan ya, rakyat sehat ekonomi bangkit, Golkar optimis, Indonesia sehat dan sejahtera. Jadi dua tokoh ini akan menjadi inspirasi saya juga untuk bagaimana kita berbuat di Kota Tanjung Balai. Saya rasa itu. Akbar Tanjung dan Erlangga, ketua DPP pusat sekarang. Dan di sini juga ada bukunya Pak Akbar Tanjung ya. Sering baca juga berarti Pak? Ya, ada yang menarik buku Pak Erlangga itu buku Pak Akbar Tanjung yang saya baca itu adalah tentang Golkar Way ya, jalan Golkar. Di tengah itu menceritakan tentang bagaimana proses awal keterpurukan Partai Golkar di era awal-awal reformasi, kemudian tetap eksis di masa-masa pemilu ya. Ada 3 buku yang saya baca dari Pak Akbar tadi. Jadi itu membuat abang semakin menguning di Golkar ya? Mudah-mudahan. Nah, ngomong soal kuning nih Bang. Siap. Kita tahu kondisi Tanjung Balai ya kan. Partai Golkar saat ini yang dipimpin adalah PLT ini. Ya, pelaksana tugas. Pak siapa? Pak Irham Buana Nasution. Tapi nih Bang, artinya kan masih PLT nih. Iya. Kalau pertanyaan dari kita nih ya, pernah nggak mimpi jadi ketua Golkar? Kota Tanjung Balai ini lah kan PLT, abang sekjen nih. Mimpi nggak Bang? Bermimpi sih enggak ya, serasa bermimpi enggak, tapi mungkin mengimpikan iya ya. Enggak. Itu bercanda ya, bercanda. Artinya hari ini enggak lah. Kalau mungkin bermimpi itu kan di dalam mimpi hadir ya. Saya jadi ketua Golkar. Kalau untuk itu tidak. Tapi kalau mengimpikan dalam konteks itu cita-cita ya. Artinya siapapun hari ini pasti punya tujuan, pasti punya cita-cita ya. Siapa sih yang tidak mau menjadi sebuah pimpinan partai politik yang cukup tua ya di Tanjung Balai. Secara nasional juga adalah partai politik yang besar, kemudian partai yang tua dan berpengalaman di Tanjung Balai sebagai partai pemenang, beberapa periode juga sebagai pemenang pemilu ya. Tetapi tentu saya juga harus introspeksi, kemudian berkaca ya. Kita juga harus lihat kemampuan kita. Hari ini kita berharap ya nanti setelah ada mekanisme partai yang berjalan yaitu Musdalu, karena saat ini masih pelaksana tugas ya. Nanti akan secepatnya mungkin Musdalu bisa dilaksanakan ya, kita serahkan kepada mekanisme dan juklak dan juknis yang ada di Partai Golkar ini. Kita berharap kader-kader Partai Golkar di Tanjung Balai ini yang katakanlah yang sudah berpengalaman, kemudian kalau saya yang layak untuk memimpin partai besar ini. Tadi kalau ditanya bermimpi sih tidak, tapi mimpikan aja, kan belum tentu itu menjadi target saya. Kan selangkah lagi nih Bang. Ya dalam proses organisasi seperti itu ya, tetapi tadi saya katakan bahwa saya harus mengevaluasi, mengkaji, berkaca. Saya harus nilai juga ke dalam bahwa saya hari ini katakan saya tidak ada kapasitas untuk menjadi seorang pimpinan partai ya. Biarlah jadi sekretaris. Tetapi sebagai kader yang perlu diingat adalah sebagai kader yang perlu diingat, ditempatkan dimanapun saja harus siap. Nah, jadi saya seperti itu, tempatkan nanti di mana saja saya siap. Tadi ngomongin Musda ini Bang. Musdalu. Dan abang mimpiin aja nih. Ya. Tapi udah lewat ya. Kalau mimpi kan cuma sekali 2 kali aja udah selesai.
saya juga harus tahu diri kan. Takutnya sampai migo gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bang, sebagai penutup. Kan banyak juga nih yang pastinya melihat ini semua. Tadi ngomongin Musdalub, abang cuma ngimpi, berarti kan ada yang lain nih. Nah, kalau hari ini diadakan Musdalub, abang pilih siapa? Off the record. Dia mancing. Nah, dia mancing, tetapi alhamdulillah saya tidak terpancing. Oke. Tetapi kita harus sebagai DPD, kita nanti mungkin tentu jadi panitia pelaksana ya, DPD, panitia pelaksana, kita harus tetap dalam koridor. Mekanisme harus kita ikuti ya. Jadi hari ini tidak ada nama bagi kami, tetapi ya jujur hari ini yang sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk jelang Musdalub itu ada beberapa nama ya. Kemudian banyak ya. Kalau menurut saya kader-kader yang mumpuni untuk menjadi pimpinan Partai Golkar Tanjung Balai cukup banyak ya. Kita punya tokoh Provinsi Sumatera Utara anggota Dewan, Bang Mahyarudin Salim. Saya rasa juga beliau layak ya untuk memimpin Golkar. Kemudian di Tanjung Balai yang hari ini juga namanya juga sudah mencuat, itu Bang Nedi Hamlet ya. Beliau adalah pensiun PNS dan sekarang memang sudah lama sih sebenarnya beliau adalah Ketua Koskoro Tanjung Balai. Kemudian kita punya 9 anggota DPR. 9 anggota DPR ini datang ke USW. Hari ini beliau adalah Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, mumpuni juga untuk menjadi ketua. Kemudian ada Ketua fraksi kita Bung Said Budi Sapri, ada Ibu Haja Hartati, kemudian ada Ibu Khairunisa, ada Neni Kosasi, ada Dahman Sirait, kemudian Pak Gotek Salim dan Martin, ya, Herman Martin. Mereka juga saya rasa adalah kader-kader Partai Golkar yang saya katakan bisa untuk menjadi pimpinan ya, di Partai Golkar Tanjung Balai ya. Jadi terbuka peluang siapapun yang ingin menjadi pimpinan Partai Golkar silakan ya. Tetapi mungkin itu masih kita belum arah ke sana. Saya rasa kami diskusi dengan PLT dan kawan-kawan, kita siapkan dulu perangkat kita ataupun komposisi di semua tingkatan ya, pengurus semua tingkatan. Kita baru selesai melaksanakan konsolidasi partai di tingkat kecamatan. Kita benahi dulu, penyegaran dulu di tingkat kecamatan dan kelurahan. Baru nanti kita jelang Musdalub baru kita bicarakan siapa yang terbaik. Oke, itu dia soft launching podcast kita hari ini di podcast Golkar Tanjung Balai. Dan kita juga tahu Bang Awang ini orangnya juga berkesenian. Nanti mungkin di podcast selanjutnya kita akan berbicara banyak tentang ide-ide, ya kan, prestasi-prestasi dan edukasi yang bisa kita dapat dari seorang seniman ya, berkesenian, tapi bisa juga mengandungi profesi sebagai politisi. Ya, karena seni dan politik nggak bisa dipisah. Wah, itu dia. Politik itu adalah seni melihat peluang. Sudah ya. Ini nanti kita akan bahas buat Bang Awang. Sukses untuk podcast Golkar Tanjung Balai. Terima kasih juga buat Bang Dodo ini dari 11 Entertain ya, yang udah bantuin kita. Oke deh, subscribe itu bonus, tapi kalau bisa di-subscribe juga. Dan selamat bekerja juga Bang untuk kedepannya sebagai sekretaris, dan semoga Golkar semakin solid. Golkar sehat Bang? Tadi yang rakyat sehat, ekonomi bangkit. Golkar optimis, Indonesia sehat. Jadi terima kasih buat semuanya. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Saya Dodo pamit.